Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur DKI. Itulah indikasi terkuat di balik pembuatan undang-undang yang membuat Gubernur DKI nanti diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tak sulit menebak, ini adalah bagian dari kesepakatan Prabowo Jokowi. Wow, berarti Pak Prabowo menjadi presiden ya? Waduh. Nah, memang perpolitikan saat ini sangat rumit sekali ya. Dan bahkan kita pada waktu lalu ketika putusan MK yang secara langsung mengabulkan gugatan usia minimum Capres dan Cawapres itu, bahkan saya tidak mau seuzon loh. Tidak mau seuzon bahwa MK akan mengabulkan hal tersebut. Tetapi setelah saya tidak mau seuzon, ternyata kejadian. Jreng. Dan akhirnya dikabulkanlah yaitu gugatan usia minimum Capres dan Cawapres di situ. Dan akhirnya pun Gibran yaitu maju sebagai Cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, padahal pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Subianto ingin menggandeng Gibran, saya juga tidak mau seuzon lah, dan pasti ditolak menurut saya oleh Gibran, tetapi diterima lagi. Nah, di sini memang sangat-sangat di luar dugaan. Nah, di sini lagi bahkan ketika yaitu aturan gubernur khususnya di DKI Jakarta akan ditunjuk presiden. Di sini memang menjadi sorotan publik dan menjadi pro dan kontra. Menurut saya wajar sajalah ketika ada netizen atau pengamat politik dan lain sebagainya, pasti pikirannya akan ya ditunjuklah Kaisang. Di sini bahkan juga ada yaitu netizen yang menyebut ya kemungkinan akan ditunjuk Kaisang sebagai Gubernur DKI Jakarta kalau memang yaitu aturan Gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk oleh presiden langsung. Dan bahkan di sini juga dijawab tegas oleh Mendagri. Jawaban tegas Mendagri soal RUU DKJ, atur Gubernur DKI ditunjuk presiden. Wah, di sini memang kalau misal ditunjuk presiden bisa jadi adalah Kaisang ya. Apalagi saat ini kita dihebohkan dan saat ini juga masih menjadi perbincangan publik, yaitu Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, yang menurut netizen-netizen, yang menurut masyarakat saja tidak mungkin, bisa mungkin, apalagi dengan menjadi Gubernur DKI misalnya, apalagi ditunjuk oleh presiden sendiri, pasti akan ya secara tidak langsung kemungkinan bisa jadi, yaitu bisa-bisa Kaisang yang ditunjuk oleh presiden di sini. Bahkan pada waktu lalu juga ada berita ya. Di sini pada 8 November yang lalu, artinya 1 bulan yang lalu, setelah Gibran di sini menjadi cawapres, di sini Jokowi ingin jadikan Kaisang Gubernur DKI Jakarta. Pengamat pas masih memerintah. Dan ternyata selang beberapa minggu ternyata ada RUU DKJ. Dan ternyata ada RUU DKJ, yaitu Gubernur DKI ditunjuk presiden. Nah, di sini kebetulan apa tidak? Ya kalau kebetulan ya memang mumpung masih menjabat. Dan bahkan di sini juga setelah Gibran, Jokowi ingin jadikan Kaisang Gubernur DKI Jakarta, pengamat pas masih memerintah. Tiba-tiba ada RUU DKJ. Ya, ini kebetulan atau memang sudah direncana ya. Sungguh sangat membingungkan sekali, sungguh sangat di luar dugaan ya. Kalau misal ini benar, ternyata apa yang kita pikirkan terhadap presiden kita, wah, Presiden Joko Widodo yang kita bela secara terus-menerus, ternyata ya seperti inilah. Ya tetapi kita lihat sajalah besok. Presiden Joko Widodo ternyata punya rencana besar untuk putra-putranya. Jokowi tak mau setelah dia pensiun kedua putranya yakni Gibran dan Kaisang tak menjadi apa-apa. Karena itu mumpung masih menjadi Presiden RI, Jokowi berupaya mengaturnya sesuai keinginan pribadi. Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo untuk maju di Pilpres 2024, maka untuk si bungsu yang paling lucu Kaisang akan dimajukan di Pilkada DKI Jakarta. Jokowi akan menutup mata soal kapabilitas, kompetensi ataupun pengalaman. Terpenting baginya bagaimana Kaisang ini jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, ternyata RUU DKJ di sini tiba-tiba disorot oleh netizen dan bahkan juga banyak yang rame-rame menolak. Di sini dari Republika, aturan Gubernur Jakarta ditunjuk presiden ditolak rame-rame. Ya, menurut saya apa yang sudah bagus tidak usah dirubah. Seperti contoh di sini ya, selama bertahun-tahun
yaitu diadakannya pilkada untuk memilih gubernur DKI, dan itu dirasa bagus ya menurut saya. Kita dilanjutkan saja, tidak usah dirubah kalau menurut saya sih. Di sini berbagai pihak menolak keras draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ. Salah satu pasal RUU ini menyebutkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk presiden. Pasal tersebut kini menuai polemik karena dinilai mempreteli demokrasi. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Prof. Johermansyah mengatakan undang-undang khusus untuk Jakarta memang harus segera dibuat. Menurut dia, undang-undang yang mengatur Jakarta sebagai ibu kota negara sekarang sudah tidak relevan karena ibu kota negara akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan. Undang-undang yang mengatur daerah khusus Jakarta ini memang suatu kebutuhan karena undang-undang mengatur Jakarta itu sudah berubah karena Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang 29/2007 itu Jakarta sebagai ibu kota negara. Sekarang kan dia nggak jadi ibu kota lagi. Ibu kotanya sudah pindah ke IKN dengan Undang-Undang 3/2022, kata Johermansyah kepada Republika pada Rabu 6 Desember. Nah, menurut Anda kira-kira setuju apa tidak ya ketika RUU DKJ di sini, yaitu gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh presiden? Kalau Anda setuju ya silahkan tulis komentar di bawah ya. Nah, dari sini bahkan juga ada netizen yang mengomentari seperti ini. Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai gubernur DKI. Itulah indikasi terkuat di balik pembuatan undang-undang yang membuat gubernur DKI nanti diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tak sulit menebak, ini adalah bagian dari kesepakatan Prabowo Jokowi. Wow, berarti Pak Prabowo menjadi presiden ya? Waduh. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Wah, jangan seuzon gitulah Pak. Prediksinya bikin terwowo. Mosok semua mau dikuasai, amit-amit. Prabowo presiden, Gibran jadi wapres, Kaisang gubernur DKI. Terus nasib negaraku gimana? Wah, dari sini saya penasaran. Kira-kira komentar-komentar di sini seperti apa ya? Nah, di sini serakah. Ternyata anak-anak diizinkan kampanye dan bisa ikut nyoblos nanti, iya kan? Kita lihat saja martabak mulus, sang pisang apakah akan licin ke DKI? Tunggu sang babe berpetuah. Menangkan Ganjar Mahfud, jalan terbaik untuk Indonesia lebih baik lagi. Ah, bohong ini. Kok bisa tahu apa yang belum diputuskan ya? Tahu dari mana? Terus jika ada undang-undang itu yang mengesahkan sopo di mana? Bukannya itu DPR lah, sopo iku wonge. Nasib negara akan baik-baik saja. Mungkin maksudnya nasib saya gimana? Masuk akal, yang pasti arahnya ke sana. Bakal alot di DPRD. Ya sah-sah aja sih, mau ngoceh apa? Karena sebagai ex-wartawan senior sebuah majalah berita ternama dan pernah jadi koresponden media Jepang, itu seharusnya rumus cover both side secara imbang sudah mendarah daging yang tampaknya sudah luntur. Udahlah, memang udah kelihatan itu. Masa tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada masalah urgentitas, tiba-tiba mutusin bikin undang-undang bahwa gubernur DKI ditunjuk langsung oleh presiden. Gak aneh tak? Ya menurut saya sungguh aneh sekali, tidak urgent sama sekali. Tetapi masa kesepakatannya seperti itu sih? Ya kita memang tidak boleh seuzon ya. Tapi kadang-kadang kita tidak boleh seuzon, ternyata beneran terjadi. Kan sungguh wow sekali lah pokoknya. Ya apapun itulah, pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ya tetapi kalau memang ini beneran terjadi, masa Prabowo presiden, Gibran jadi wapres, Kaisang gubernur DKI? Sungguh bikin tepuk jidat sekali ya.